Masjid Al-Mujahidin fi hadzal makan. Allahumma arhamna ya Allah, yarhamna ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabi Mustafa ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin mukarramin, para asatidz, para hujjah, para masyayikh, khusus yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan kepada KM Masjid Al-Mujahidin beserta jajarannya, Bapak Ustaz Atep, Pak Ustaz Fakih, beserta para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Tak lupa Bapak RW, Bapak RT yang alhamdulillah selalu istiqomah membimbing atau membina serta menjadi pemimpin masyarakat yang mudah-mudahan seluruh Allah berkahi jabatan dan kepemimpinannya. Dan kita selaku masyarakat mudah-mudahan bisa sinergi dengan pimpinan kita dan pimpinan kita bisa sinergi dengan masyarakatnya, dan mudah-mudahan selalu berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga dengan sebab kita mensyukuri segala nikmatnya, mudah-mudahan Allah bakal selalu menambahkan kenikmatan kepada kita sekalian. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda anak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, mohon maaf saya ceramahnya tidak menggunakan masker sebab ribet Pak. Masker mah saya pakai Pak, tenang aja. Saya bawa ini, tapi kalau misalkan lagi ceramah saya buka. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya dikasih tema terkait dengan persoalan pernikahan. Nikah, nun, kaf, ha. Dari 3 huruf. Nunnya nikmat. Betul Pak? Saya tanya, nikah itu nikmat apa pusing Pak? Dalam satu keterangan, di antara seluruh ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Sholat nikmat memang, tapi ngantuknya luar biasa, apalagi subuh Ustaz. Subuh, saya ini sepulang ceramah semalam, langsung karena mertua saya sakit, saya langsung ke rumah mertua. Tidur sebentar, saya kesini lagi. Kalau bicara soal nikmat, kayaknya nikmatan tidur, betul nggak? Nih barangkali semalam masih ada aktivitas yang sampai jam 12, jam 1. Kayaknya enaknya nih habis sholat subuh kita tarik selimut, betul nggak? Enakan tarik selimut, lebih nikmat tarik selimut daripada ngaji, betul. Apalagi sholat berjamaah dingin begini ya. Apalagi istri kita ya. Kalau nggak kuat iman, kalau bukan karena Allah, pilihannya di situ. Itu pada pilihan, mau sholat jamaah subuh atau tarik selimut atau tarik tangan kiri gitu. Bisa saja itu terjadi, betul nggak Pak? Betul. Tapi karena ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, punya sunnah muakkad untuk menjalankan sholat berjamaah, kita paksakan. Allahumma paksakan. Jadi harus memaksakan. Kedua, ada di antara lain ibadah hitan. Hitan, nikmat gak hitan Pak? Aduh Pak. Kalau saya orang Sunda, itu usia 3 tahun, 4 tahun sudah dihitan. Tapi kalau orang Jawa, pada umumnya di usia sudah mulai beranjak gede gitu, dewasa. Ada yang belasan tahun baru dihitan. Barangkali di antara bapak-bapak ada. Itu kan pikirannya berpikir, wah gimana ini?
Saking aja sekarang hitam sudah canggih. Ada yang sistem laser ya. Zaman dulu, zaman kita nih Pak masih pakai bengkong gitu ya, pakai aduh atau gunting seperti itu. Saya pun masih ngebayangin tuh waktu dulu sakitnya kayak bagaimana. Walaupun memang sudah tidak terasa sakit lagi sekarang ya. Bahkan saya ditutupin sama paman saya almarhum, itu ditutupin paman saya tuh tutupinnya begini ya, kelihatan. Itu hitam. Ya, hitam. Belum puasa adalah ibadah. Tapi juga harus memperjuangkan lapar dan dahaga. Berat Pak. Apalagi umroh, haji, udah jelas itu duit mah udah keluar, betul nggak? Ongkos naik haji, makanya naik terus. Makanya lain kali ganti tuh ongkos turun haji. Biar turun terus. ONH ya. Ongkos berangkat ke tanah suci Mekah dulu ya Pak. 20 juta itu sudah bisa berangkat untuk haji. Dan itu timingnya atau waktunya cepat. Saya mendaftarkan orang tua saya bulan ini, 3 bulan kemudian di bulan haji, bulan Dzulqa'dah sudah berangkat. Sekarang kita sudah ada duit, mau daftar, puluhan tahun kita baru bisa berangkat. Kecuali yang pakai ONH Plus, yang nominalnya lumayan fantastis, bisa sampai 170 sampai 200 jutaan satu orang. Kalau cuma sendiri. Kalau kita bawa istri kita, kalau istrinya satu, kalau istrinya 4 tidak semua orang tahu kan tuh Pak. Kalau punya istri 4 ini di sini mah nggak ada, belum. Ya, satu belum anaknya, belum yang masya Allah besar, belum lagi sudah mahal, perlu fisik juga, capek Pak. Jangankan haji yang berapa hari, 40 hari kalau nggak salah, 21 hari yang umroh saja yang hitungannya 9 hari plus pulang pergi itu cukup lumayan capek. Belum lagi cuaca di sana zaman saya waktu umroh itu 43 derajat. Kalau saya bangun tidur, maaf, saya biasa kan kalau bangun tidur suka ada kotoran di hidung. Saya darah itu Pak, tapi sudah menggumpal darah itu. Apalagi minumannya minum yang dingin lagi, air zam-zam enak tuh yang dinginnya, masya Allah. Padahal beresiko juga itu kurang bagus kalau yang dingin dituangkan di kala kondisinya sedang panas. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung tingkat kenikmatannya seluruh ibadah, yang paling nikmat adalah nikah. Cuma saya tanya sama Bapak, lebih nikmat sebelum menikah apa setelah menikah? Lebih bahagia sebelum nikah apa setelah nikah? Pertanyaannya seperti itu. Kalau misalkan alhamdulillah Ustaz setelah saya menikah kehidupan saya itu lebih bahagia. Tapi ada juga yang kenapa ya Ustaz? Dulu saya nggak pernah kepikiran harus bayar ini, harus bayar itu. Kok sekarang jadi banyak beban? Kok jadi malah banyak pikiran? Harus setor ini, harus setor itu. Kok jadi begini ya Ustaz? Bahkan kadang-kadang saya dulu waktu bujangan kerja punya duit enjoy aja. Sekarang Ustaz malahan kita kekurangan terus. Hati-hati. Jangan-jangan ada hal lain yang membuat kita jadi begitu. Ya. Padahal tujuannya apa? Mawaddah warahmah. Ya. Harusnya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ketenangan. Ditanya, sekarang lebih tenang apa malah makin pusing? Makin pusing Ustaz. Jadi kita harus persiapkan. Aduh Ustaz, kita mau udah kelewat, paling tidak buat anak kita. Atau kita sudah menjalankan, tapi kok begini-begini aja rumah tangga. Pusingnya nambah, kesel ayah, duit kurang, rezeki ampun, apalagi corona begini, segala macam serba susah. Kembalikan kepada Allah atau introspeksi diri kepada kita. Pernah nggak kita maksiat sebelum menikah? Yang kita maksiat dengan istri kita yang sekarang. Kalau itu pernah dilakukan, maka segera kita bertaubat kepada Allah. Makanya kalau saya menyampaikan tentang intisari pernikahan dalam acara walimatul urus, suka dipanggil tuh
supaya dengerin tuh calon pengantin atau pengantinnya, ingetin sama kita. Barangkali anak sekarang kan Pak, anak sekarang beda dengan anak zaman dulu. Dulu kita ada istilah pacaran, walaupun dilarang dalam Islam, kita kenal lah bahasanya, kenal dengan calon istri kita nggak macem-macem Pak. Salaman aja nggak berani. Bawa anak sekarang lihat aja, ngeri Pak. Apalagi kalau ke tempat-tempat hiburan, Masya Allah, bawa motor berdua, ya. Motornya ninja, ya posisinya kan perempuan di belakang itu agak serem begitu ya. Itu kan sudah barangkali bersentuhan yang belum saatnya diperbolehkan, belum muhrimnya. Nah banyak sekali maksiat yang dilakukan pra pernikahan, makanya pra pernikahannya ini yang harus diselesaikan. Banyak yang ngeluh, Ustaz, kok saya jadi begini ya, rezeki saya ini hancur setelah saya nikah. Loh kok bisa? Mestinya kan setelah menikah harusnya lebih baik daripada sebelum menikah. Karena setengah ibadah kita itu sudah tertolong. Ya, bahkan perintah nikah ini dasarnya sunnah. Karena kata Rasulullah, an-nikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk umatku. Nikah itu fitrah manusia. Manusia memiliki hawa nafsu dan memiliki kelamin. Allah sudah ciptakan itu. Maka Allah memberikan fasilitasnya. Kelamin laki-laki bentuknya seperti itu, kelamin perempuan bentuknya seperti itu. Gak usah dibayangkan Pak. Gak usah dibayangkan. Tetapi pada hakikatnya Allah sudah memberikan fasilitas itu untuk apa? Untuk difungsikan sesuai dengan fungsinya. Silakan, hai sumasita, silakan lakukan yang kalian mau, yang kalian pengen, mau model apa terserah, sesuai dengan syariat. Yang penting dalam kondisi suci, artinya tidak dalam kondisi haid dan tidak pada lubang yang sama. Ini ada dosa saja ya, kalau ngomong masalah pernikahan tapi nggak apa-apa. Jadi itu intinya, pernikahan itu mestinya harus membuat lebih bahagia hidup kita. Tapi kenapa? Sering saya tanya, kenapa Pak? Apakah Bapak sekarang lebih tenang rumah tangganya? Padahal kan harusnya sakinah itu penuh ketenangan, mawadah penuh dengan kasih sayang, warahmah penuh dengan cinta kasih. Ini kadang-kadang justru setelah menikah, ini datang Ustaz, saya kayaknya udah nggak sanggup dari kamu ini saya. Kenapa? Udah nggak mau dah, ampun, nggak kuat Pak Ustaz, habis-habisan saya. Jadi curhat. Kok malah jadi kayak gak bahagia? Mestinya kita tambah bahagia. Karena apa? Sesungguhnya pernikahan itu untuk menjaga pandangan kita. Ya masyaallah syabab, manis atau amin berbah fal yatazawwaj wa innahu aghaddu lil basar. Hei pemuda, jika kau sudah sanggup untuk menikah dan kau sudah punya pilihanmu, menikahlah segera. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah untuk menjaga pandangan kita. Bahkan di dalam sunnahnya, dalam keterangan yang lain, kalau kita dalam perjalanan atau sedang di mana melihat ada perempuan cantik menggairahkan, segera pulang. Bukan pulang langsung minta izin, makanya itu ada yang cakep minta izinnya buat nambah, bukan. Tapi langsung minta izin kepada istri untuk bisa dengan istri. Ya, kenapa? Supaya menjaga fitnah itu, supaya menjaga perzinahan.